Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munajah. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Gambut. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK UIN Antasari Banjarmasin tahun 2024. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran materi menghindari pergaulan bebas dan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahuakbar. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu mau ngecek dulu nih kerapiannya. Bagi pakaiannya atau kerudungnya yang belum rapi, tolong dirapikan. Pastikan di sekitar tempat duduk kalian, baik itu di depan kalian, di samping kalian, tidak ada sampah atau sisa makanan yang berantakan. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Silahkan keluarkan buku dan alat tulisnya. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Ketua kelas agar maju ke depan untuk memimpin doa. Silahkan, Aufa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silahkan duduk kembali, Aufa. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Nanti kalau Ibu panggil namanya, silahkan sebut Asmaul Husna ya. Ahmad Aufa, Bogor. Muhammad Ridho, Rahman. Aulia Rahmawati, Al-Malik, Nur Aziza, Kudus, Liana Ramadhani. Alhamdulillah. Berarti semuanya pada hari ini lengkap ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Bu ingin menyampaikan terlebih dahulu materi kita pada hari ini, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik mampu menyajikan paparan tentang hal-hal yang harus dilakukan agar terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan paparan mengenai bahaya dan akibat daripada perbuatan zina dan pergaulan bebas. Untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih, Rahmi. Silahkan duduk kembali.
Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Materi kita minggu kemarin tentang apa? Menutup aurat. Iya, tentang menutup aurat. Kira-kira nih, apakah ada hubungannya materi kita minggu kemarin dengan materi kita pada hari ini? Ada. Kira-kira apa hubungannya? Nah, silakan Rizky ya. Dengan menutup aurat kita dapat terhindar dari perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian dulu. Sebelumnya Ibu punya pertanyaan pemantik. Apakah kalian pernah mendengar istilah pergaulan bebas? Pernah. Apa itu pergaulan bebas? Zahra, silahkan. Pergaulan bebas adalah perilaku yang melanggar aturan agama. Iya, bagus sekali. Mungkin ada yang lain? Ya, silahkan Iriana. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagus sekali, luar biasa. Kemudian yang berikutnya. Bentuk perilaku apa saja yang termasuk ke dalam pergaulan bebas? Nurul Askia? Iya, pacaran, benar sekali. Yang lain? Merokok. Faisal? Iya, tepuk tangan untuk kalian semua. Berikutnya, kegiatan kita pada hari ini yaitu tentang menganalisis video pembelajaran. Nanti akan Ibu tampilkan video pembelajaran tentang kasus pergaulan bebas atau perilaku zina, baik itu yang pernah kalian lihat di media sosial. Kalian punya medsos kan? Punya. Pernah mendengar istilah pergaulan bebas. Bahkan sering kan menemui kasus-kasus pergaulan bebas yang ada di media sosial ataupun yang ada di sekitar kita secara nyata. Nah, sekarang kasus yang saat ini tengah viral di media sosial, bahkan sering menjadi perbincangan di masyarakat tentang kasus siapa? Agus. Kenapa Agus? Iya, Agus melakukan pelecehan seksual terhadap lawan jenisnya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Agus bisa melakukan hal tersebut? Nafsu, apa lagi? Kurangnya iman. Iya, baik. Apa lagi? Ya, tidak bisa menundukkan pandangan. Oke, baik. Berikutnya, Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 5 kelompok. Silahkan kalian berhitung dari 1 sampai 6, kemudian dilanjutkan lagi 1 sampai 6. Bagi yang kena nomor 1, maka berkumpul dengan nomor 1. Yang dapat nomor 2, maka berkumpul dengan nomor 2. Dan itu jadinya kelompok 2. Silahkan dimulai dari Zahra. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berikutnya silahkan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing dan menentukan tempat yang telah ditentukan. Silahkan berbagi kelompok. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Nah, sekarang tugas kelompok kalian hari ini yaitu mencatat poin-poin penting yang terdapat di dalam video nanti. Silahkan sediakan alat tulisnya terlebih dahulu. Sudah disediakan alat tulisnya? Kalian akan berdiskusi tentang situasi yang berhubungan dengan pergaulan bebas dan perilaku zina yang nantinya akan ditampilkan di dalam video ini. Sudah siap? Sudah bisa dimengerti? Ya. Silahkan kalian saksikan video yang akan Ibu tayangkan berikut. Silahkan kalian perhatikan video berikut dan
Siapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang ada di dalam video tersebut. Kemudian diskusikan hal-hal yang berhubungan dengan situasi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Sambil dicatat ya, Nak. Setelah menyaksikan tayangan video tersebut, silakan kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian tentang apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas, apa saja dampak daripada pergaulan bebas, dan bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari perilaku pergaulan bebas. Ini Ibu bagikan lembar kerja kelompoknya. Ini kelompok 1. Silahkan ditulis kelompoknya dan nama-nama anggotanya. Silahkan diskusikan dari hasil video tadi apa saja yang termasuk ke dalam itu. Ya. Kelompok 2. Silahkan dikerjakan. Di sini ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya, kemudian diskusikan berdasarkan video yang kalian tonton tadi. Apa saja ini faktor penyebab terjadinya, apa saja dampaknya, dan bagaimana caranya agar terhindar dari pergaulan bebas. Silakan dikerjakan. Kelompok 3. Silahkan ditulis kelompoknya, nama anggotanya, kemudian diskusikan berikut ini. Nah, kita sepakati dulu nih untuk diskusi kelompoknya kira-kira berapa menit? Berapa? Iya, 20 menit ya. Silakan didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Waktunya mulai dari sekarang. Ada kesulitan? Tidak ada. Faktor penyebabnya sudah ditentukan? Sudah. Kalian bisa cari materi lain atau sumber lain, bisa di media sosial ataupun internet ya. Silahkan, lanjutkan ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Faktor penyebabnya sudah ditentukan? Sudah. Apa itu? Kurangnya pengawasan dari orang tua. Mungkin bisa ditambahkan lagi faktor penyebabnya apa saja. Ya, silahkan dilanjutkan ya. Bagaimana diskusi kelompoknya? Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Kelompok yang belum, kelompok siapa? Ya, silahkan dilanjutkan. Masih ada waktu beberapa menit. Yang sudah selesai, silahkan dikumpulkan ke depan kelas. Minta tolong ketua kelompoknya untuk mengumpulkan. Ya, terima kasih. Sudah selesai, Nak? Belum. Sudah selesai? Berikutnya, silahkan kalian siapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Untuk yang pertama kali, Ibu minta kelompok 3 dulu untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silahkan kelompok 3 untuk maju ke depan kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami berdasarkan video yang telah ditampilkan. Yang pertama, ada apa sih faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas? Yaitu kurangnya pengawasan orang tua, yang kedua lingkungan teman sebaya, yang ketiga media sosial dan teknologi, yang keempat ada minimnya pendidikan seksual, ketiga ketidakstabilan emosional. Terus apa aja sih dampak dari pergaulan bebas dan zina? Yang pertama ada dampak kesehatan, kedua ada dampak psikologis, ketiga ada dampak sosial, dan yang terakhir ada dampak pendidikan dan karir. Setelah itu, bagaimana cara agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina? Yang pertama ada pendidikan seksual yang komprehensif, yang kedua pembinaan karakter dan nilai agama, ketiga yaitu pengawasan dan keterlibatan orang tua. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan. Terima kasih atas Silakan Nurul. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Presentasi kalian menarik sekali. Kami terkesan dengan cara kalian menjelaskan peran media sosial dalam pergaulan bebas. Namun, kami merasa perlu menekankan bahwa ada juga aspek positif dari media sosial. Kita bisa menggunakan platform itu untuk menyebarkan pesan positif dan informasi yang bermanfaat. Mungkin ada ide-ide tentang penjelasan kita bagaimana manfaatkan media sosial dengan baik. Cukup. Terima kasih Nurul atas tanggapannya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan. Haliza. Terima kasih atas kelompok 3. Kami penjelasan yang sangat jelas tentang dampak negatif pergaulan bebas. Kami sepakat bahwa pengaruh teman sebaya sangat kuat. Kami ingin menambahkan bahwa bisa jadi kita juga perlu menyiapkan diri tentang keterampilan sosial yang baik agar tidak terpengaruh dengan pergaulan yang negatif. Ya. Ada yang lain lagi yang mau menambahkan? Cukup ya? Ya, silakan ditutup presentasinya. Terima kasih atas kelompok 1 dan kelompok 2 atas tanggapannya yang sangat positif. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 3. Presentasi kalian sangat informatif. Saya sangat menghargai cara kalian menyampaikan tentang penyebab pergaulan bebas, terutama faktor lingkungan dan faktor teman sebaya. Ini adalah aspek yang sangat penting ya untuk diperhatikan dan perlu dipahami lebih jauh. Namun saya ingin mendengar lebih dalam lagi mengenai bagaimana cara kita bisa memilih teman yang baik untuk bergaul, dan dengan teman tersebut kita dapat mencegah perilaku pergaulan bebas dan perilaku zina. Nah, mungkin nanti kalian bisa menambahkan contoh konkretnya pada pertemuan berikutnya. Tapi sejauh ini sangat bagus hasil presentasi kalian. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kalau ibu bilang pagi, maka tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang sore, tepuknya 3 kali. Nah, kalau ibu bilang malam, tepuknya tidak ada atau tidak bersuara. Sudah siap? Siap. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, siang, malam. Ya. Kita ulang sekali lagi ya. Pagi, pagi, siang, sore, pagi, malam. Iya. Terima kasih. Silahkan duduk kembali.
Berikutnya, kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, silahkan Liana. Yang pertama, pergaulan bebas merupakan perilaku yang menyimpang dari norma dan ajaran agama, serta melewati batas-batas norma yang berlaku. Ya, bagus sekali. Kemudian, kesimpulan yang kedua, silahkan Aida. Yang kedua, hukum pergaulan bebas dan perilaku zina adalah haram. Yang ketiga, kesimpulannya silahkan Azizah. Larangan pergaulan bebas dan zina terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Nah, bagus sekali. Berikutnya silahkan Askia. Dampak perbuatan zina ada yang ditanggung di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan poin-poin penting tentang pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, poin penting dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu pergaulan bebas merupakan perilaku yang menyimpang dari norma dan ajaran agama serta melewati batas-batas norma yang berlaku. Kemudian larangan pergaulan bebas dan zina itu disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Isra dan surah An-Nur ayat 2. Yang berikutnya, dampak perbuatan zina itu ada yang ditanggung di dunia dan ada yang ditanggung di akhirat. Dan diharapkan nanti kalian mampu membiasakan sikap untuk menghindari perilaku yang mengarah kepada pergaulan bebas dan perilaku zina. Setelah mempelajari materi pembelajaran tentang larangan pergaulan bebas dan zina, apakah kalian sudah mengetahui tentang contoh pergaulan bebas? Sudah. Apa saja, Nak? Contoh daripada perilaku pergaulan bebas? Pacaran. Sofia? Iya. Aulia? Balap liar, ya. Kemudian, apakah hikmah yang kita ambil dari pembelajaran hari ini? Hikmahnya kita dapat mengetahui pergaulan bebas itu seperti apa dan bagaimana cara kita untuk menghindari perbuatan tersebut. Berikutnya kita akan melaksanakan asesmen formatif. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada pada lembar kerja peserta didik berikut. Menjawab soal-soal tersebut selama 10 menit. Bagaimana? Apakah sudah selesai menjawab soalnya? Nah, kalau sudah silahkan dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih Zaki. Terima kasih Riana. Terima kasih Zahra. Terima kasih. Berikutnya, silakan untuk pengayaan dibuka artikel pada link berikut yang sudah Ibu bagikan di grup WA kelas kalian. Silahkan dicek. Apakah sudah masuk linknya? Nah, silahkan linknya diklik, kemudian kalian baca materinya untuk pengayaan. Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah selesai dibaca? Sudah. Pertemuan berikutnya,
Ibu minta kalian menghafal Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silakan nanti kalian hafal beserta terjemahnya. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas minggu depan? Kira-kira bisa menghafal 1 minggu? Bisa ya. Berarti hari Kamis depan hafalannya disetorkan. Siap? Oke. Nah, terakhir nih pesan ibu untuk kalian semua. Hargai dirimu sendiri karena kamu adalah harta yang paling berharga. Pilihlah pergaulan yang membangkitkan semangat dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kamu. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.